Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi sahli sadri wa yasiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Syukur dekat Allah Subhanahu wa taala. Sakadima Allah Subhanahu wa taala paring hidayah wal inayah wa taufik. Sing kenap tina sareng acunan takdir sareng Allah Subhanahu wa taala. Bisa rabu ika dinto pengajian rutinan Majlis Dzikir wa Shalawat wa Ta'lim Anwarul Huda, sekaligus prosesi penyantunan anak yatim yang mulia di malam ini. Semoga apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga berkah perkumpulan yang mulia ini menjadi sebab maksiat dosa yang kita lakukan malam ini semuanya dimaafkan oleh Allah taala. Semoga Allah perbaiki keadaan kita dan harapan kita. Semoga Allah tutup umur kita dalam qalban husnul khatimah bi khair wal afiyah, amin ya rabbal alamin. Salawat dengan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa yang kami hormati dan kami takdimi para habaib, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat, wa nahussu bidzikri, para guru yang hadir di tempat ini, Kiai Hayatul Ihsan, para umam, Kiai Tabri, kemudian berserta para upik dan juga putra dari Kiai Hayatul Ihsan, Haji Said, kemudian putra terbaik Desa Bengkak, Bapak Lurah, beserta seluruh staf yang hadir di majlis ini, keluarga besar susunan kepanitiaan Majlis Anwarul Huda yang hadir di majlis ini, Jamiyatul Hadra Nurul Fatih yang hadir di majlis ini, dan keluarga besar teman-teman dari Pondok Pesantren Sidogiri ataupun yang mewakili yang hadir di majlis ini. Kita doakan semoga beliau semua diberikan panjang umur oleh Allah taala, diberikan kesehatan yang sempurna zahiran wa batinan, amin ya rabbal alamin. Sareng para jamaah hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat, para pecinta baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala karena malam ini bersama-sama kita bisa berzikir, bersolawat, belajar dan menyantuni anak yatim. Semoga ini semua bisa menjadi sebab kita mendapatkan rahmat dari Allah taala, amin ya rabbal alamin. Karena umur yang Allah berikan kepada kita itu harus kita manfaatkan. Untuk apa Habib? Untuk kita mencuri rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mencari perhatian dari Allah taala. Kita harus mencari kasih sayang dari Allah taala. Karena orang yang sudah cinta kepada seseorang, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, al-muhib la yadurruhul jinayah. Orang yang sudah dicintai oleh orang yang mencintai, maka orang yang cinta kepada seseorang tidak mungkin akan membahayakan orang yang dicintai. Kalau kita dicintai oleh kita punya ayah, kalau kita sakit akan dirawat. Kalau kita susah, ayah kita akan ikut susah. Kenapa? Karena ayah kita cinta dengan kita. Orang yang cinta tidak mungkin membahayakan yang dicintai. Saat kita dicintai oleh Allah, maka Allah tidak akan membahayakan kita. Maka di dunia kita akan aman, di kubur kita akan aman, di akhirat kita akan aman. Bahkan kita sampai hari perjumpaan dengan Allah kita akan aman. Dan tidak ada yang bisa memberikan ketenangan, kenyamanan, dan juga ketenangan itu semua hanya didapat dari Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketipun apa? Naam, karena yang menciptakan dunia itu Allah, yang menciptakan alam kubur itu Allah, yang menciptakan alam barzah adalah Allah, yang menciptakan akhirat adalah Allah, yang menciptakan surga dan neraka adalah Allah. Maka hamba yang mendapatkan kasih sayang cinta dari Allah taala,
maka dalam setiap dimensi kehidupan dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah, karena kekasih tidak akan membahayakannya dicintai. Semoga kita mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Maka itu hadirin rahimakumullah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila mengatakan dalam hadisnya, fa innakum la tadkhulunal jannah bi a'malikum, kata Rasulullah. Ketahui ya kalian wahai hamba, wahai umat, Kanjeng Nabi matur, kalian tidak akan masuk surga dengan amal kalian. Amal yang sampai lakukan neka benih penentu bahwa aneka pantas atau tidak untuk masuk dalam surga. Tapi kita akan masuk dalam surga illa bi rahmatih. Kita akan masuk surga dengan rahmat dari Allah Ta'ala. Setelah kita mendapatkan rahmat, baru amal kita akan manfaat. Amal kita akan manfaat saat kita mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Maka para sahabat mengatakan, wa Rasulullah, walaupun antum tidak akan masuk surga dengan amal, maka Nabi Muhammad mengatakan, qala na'am, walaupun saya pun tidak akan masuk surga kecuali dengan rahmat, illa an yataghammadani Allahu bi rahmatih. Kata Rasulullah, kecuali Allah sudah liputi saya dengan kasih sayangnya, maka ini bukti bahwa jaminan bagi Nabi Muhammad untuk masuk surga karena telah mendapatkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin dan hadirat, orang hidup ini harus mencari perhatian dari Allah, mendapatkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan naiki, siapa orang yang bisa mendapatkan kasih sayang daripada Allah Ta'ala sehingga dia di dunia akan aman, di akhirat akan aman? Maka Nabi Muhammad SAW bila mengatakan dalam hadisnya, ar-rahimuna yarhamur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kata Nabi Muhammad SAW, Allah dat yang maha pengasih akan mencintai orang-orang yang memiliki rasa kasih sayang dalam hatinya. Lalu Kanjeng Nabi mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintai makhluknya Allah yang ada di bumi, maka secara otomatis makhluk Allah yang ada di langit, bahkan pencipta langit, akan memberikan cintanya kepada kita, kata Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad SAW bila mengatakan dalam hadis yang lainnya, innama yarhamullah min ibadihi ar-ruhama. Hanya saja, kata Kanjeng Nabi, orang yang akan dicintai oleh Allah adalah orang yang saling mencintai, kata Nabi Muhammad SAW. Orang yang saling mencintai, bu, yang satu dengan lainnya adalah sudah dipersaudarakan oleh Allah Ta'ala. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum, kata Allah Ta'ala. Sesungguhnya mukmin satu dengan lainnya adalah saudara. Ketika sudah dipersaudarakan oleh Allah Ta'ala, perbaiki hubungan persaudaraan. Dengan apa? Dengan kita menebar cinta satu dengan lainnya, kata Nabi Muhammad SAW. Maka orang yang dia itu beramal soleh, punya ibadah, tapi tidak peduli dengan orang-orang yang ada sekitarnya, yang dia tidak mau memberikan perhatian kepada hamba-hamba Allah, maka orang yang seperti ini akan keluar dari kelompok Nabi Muhammad SAW. Man lam yahtam bi amril muslimina falaysa minna, kata Rasulullah SAW. Orang yang dia hanya beramal, hanya sholat, yang dia itu hanya baca Quran, tetapi tepuna Kanjeng Nabi tidak mau peduli dengan orang yang ada di sekitarnya dari orang-orang yang mukmin. Apa tepuna Kanjeng Nabi? Falaysa minna, orang yang kak dinto benek masuk kelompok nabdina, tepuna Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka bukan hanya beramal, tapi memperhatikan orang yang ada di sekitar itu penting. Diceritakan dalam satu riwayat Al-Imam Ibnu Abbas, satu saat beliau itu ada di masjid. Ibnu Abbas Kak Dinto merupakan santri dari Nabi Muhammad SAW. Ngaji badai masjid, ibadah, adzikir. Tiba-tiba datang satu orang kepada beliau. Ketika datang, maka orang tadi itu ketika berbicara dengan Imam Ibnu Abbas, ternyata orang ini ada keperluan yang minta tolong kepada Imam Ibnu Abbas. Seketika itu beliau langsung berdiri, ditinggal wiretannya, lalu beliau keluar untuk menyelesaikan hajat saudaranya yang minta tolong tadi itu. Maka para sahabat yang lain tanya kepada Imam Ibnu Abbas, mengatakan, ma fa'alta hadza Ibnu Abbas? Apa yang kamu lakukan ini wahai Ibnu Abbas?
Kamu di rumah Allah keluar hanya untuk nerima panggilan orang tadi itu. Apa kata Ibn Abbas? Kamu tahu? Orang yang tadi datang ke saya itu minta tolong, ada hajat, ada keperluan, dia butuh bantuan. Saya datang, saya penuhi, saya tolong keperluannya. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Karena telinga ini pernah mendengar langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ibn Abbas? Saya pernah mendengar langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengatakan, siapa orang yang dia keluar dari masjidku ini untuk memenuhi hajat saudaranya, nolong saudaranya, memperhatikan orangnya, orang muslim yang ada sekitarnya. Apa kata Rasulullah? Afdal minal i'tikaf fi masjidi hada. Dua Kanjeng Nabi. Saya dengar dari Rasulullah, orang yang keluar untuk menyelesaikan hajat saudaranya itu lebih afdal daripada dia duduk iktikaf di masjid ini. Dalam riwayat yang lain, afdal min iktikaf fi masjidi hada sana, selama 1 tahun iktikaf di masjid ini dengan menyelesaikan hajat, kata Rasulullah, itu lebih afdal, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an ketika mengomentari hadis ini ditanya oleh para murid-murid, kenapa kok bisa kita keluar menyelesaikan hajat, keperluan orang-orang mukmin itu lebih afdal daripada zikir i'tikaf ada di masjid? Maka kata Imam Syafi'i, na'am, an-nafa' muta'addi afdal min naf'il lazim. Manfaat yang bisa dirasakan oleh orang lain Kak Dinto lebih besar kencerana daripada manfaat yang dirasakan dirinya sendiri. Kalau orang itu wirid yang manfaat dirinya, orang baca Quran yang dapat pahala dirinya, bangun tahajud dia yang dapat pahala. Tapi kalau dia nyantuni orang yang tidak punya, ngasih makan orang yang lapar, mengeluarkan harta untuk orang yang mau sekolah yang tidak punya biaya, tetangga yang sakit dia bantu bagaimana caranya bisa mendapatkan pengobatan yang baik, maka manfaatnya dirasakan oleh yang lain. Maka manfaat yang bisa dirasakan oleh orang lain itu lebih afdal, kata Imam Syafi'i. Karena itu ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah fi auni abdi, maka na abdu fi auni akhihi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah akan memberikan pertolongan selama hamba masih mau menolong saudaranya sesama muslim. Ketika panjenengan menyelesaikan hajat saudaranya, kita menunaikan hajat orang-orang yang tidak mampu sekitar kita, maka secara otomatis urusan kita, hajat kita, kemudian niatan-niatan kita gempang sareng Allah. Barokahnya kita menggampangkan urusan muslim, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man qada li akhihi hajatan fid dunya qadallahu lahu 70 hajatan min hawaijil akhirah adnaha maghfirah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang menyelesaikan hajat saudaranya, yang saudaranya butuh bantuan dia bantu sampai selesai hajatnya, menyenangkan hati saudaranya karena dia berhasil menyelesaikan hajat saudaranya. Apa kata Rasulullah? Nanti 70 hajatnya di akhirat akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Adnaha maghfirah, minimal yang didapat bagi orang yang berhasil menyenangkan hati saudaranya dengan menyelesaikan hajatnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang itu dosanya, maksiatnya dimaafkan dari balik, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, ngerengeki orang-orang yang ada di sekitar Kak Dinto diperhatikan. Bukan hanya jalan sendiri, bukan kita ini jalan ibadah sendiri, tapi yang ada sekitar diperhatikan. Perhatian kita dengan orang-orang yang lemah yang ada di sekitar itu afdalul a'mal, amal yang paling baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan dalam hadisnya, afdalul a'mal ba'dal faraid idkhurus surur alal mu'minin. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amal yang paling afdal setelah melaksanakan yang wajib, setelah kita menunaikan salat, kita berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat bagi yang sudah memiliki kewajiban, haji bagi yang mampu. Menampian tanya, apa amal yang paling bagus Habib? Setelah itu, idkhulus surur, nyenangkan hatinya orang mukmin, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana nyenangkan hati mereka? Ya dibantu. Yang susah bagaimana cara susahnya hilang? Apa susahnya? Tidak punya biaya, dibantu sehingga susahnya hilang. Ini susahnya apa? Sakit, tidak punya biaya, bantu.
Ini susahnya apa? Susahnya tidak bisa makan, kasih makan sehingga kesusahannya dia hilang. Itu amal yang paling bagus kata Nabi Muhammad SAW. Maka itu hadirin rahimakumullah, iki agama neka indah. Orang iki catat neka tak ceng-lanceng pidato karena sudah malam. Orang yang punya perhatian dengan orang-orang yang seperti ini, dia akan mendapatkan langsung perhatian dari Nabi Muhammad SAW. Sampai kanjeng Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan as-sa'i alal armala wal yatim kal mujahid fisabilillah. Panitia yang bergerak untuk mencari dana, orang yang mengambil biaya untuk disalurkan, bukan untuk dirinya, disalurkan kepada armalah, janda yang tua, atau yatim, kepada anak-anak yang yatim yang ditinggal oleh orang tuanya. Apa kata Rasulullah? Kal mujahid fisabilillah. Mereka itu seperti orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang mati syahid syuhada, ketika dia ada di Isra Mi'raj, kanjeng Nabi nengku melihat ada orang yang tandur, nanem, satu kali taruh bibit, langsung tumbuh, langsung bisa dipanen buahnya. Rasulullah tanya, itu siapa? Itu mujahid. Itu umat kamu Rasulullah yang berjuang. Kata Rasulullah, orang yang nyari dana untuk anak yatim dan janda yang tidak mampu, itu dia seperti pejuang. Artinya apa? Apa yang dia lakukan akan cepat diberikan hasil Allah Ta'ala. Diberikan keberkahan dalam keluarganya, diberikan keberkahan dalam rumah tangganya, diberikan keberkahan dalam duriyahnya, diberikan keberkahan dalam pekerjaannya, diberikan keberkahan dalam kehidupannya. Akan cepat menghasilkan daripada apa yang dia usahakan. Barokahnya dia mau berjalan untuk perhatian kepada orang-orang yang lemah, kata Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Maka hadirin rahimakumullah, engki pengajian enggak Kak Dinto neka pengajian yang hebat. Apalagi ada penyantunan anak yatim yang ada di dalamnya. Semua majalis yang di situ memperhatikan orang-orang yang lemah, di situ lebih cepat mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Anda akui atau tidak? Anda percaya atau tidak? Sampai mau itu sampai komentar atau tidak, Desa Bengkak yang dulu dengan yang sekarang, Anda lihat bagaimana besar perubahan. Bukan karena apa? Karena masyarakatnya sadar, peduli dengan orang-orang yang lemah, dibantu. Turun rahmat dari Allah. Berapa yang tidak sholat berubah jadi sholat, yang tidak puasa jadi puasa, yang tidak pernah kenal majlis, yang tidak pernah solawatan, yang dulunya dia berbau syirik berubah karena turun rahmat dari Allah Ta'ala. Al-Imam Ibn Abbas bila mengatakan khairul buyut fihi yatim yuhsanu ilaih. Sebaik-baiknya daerah yang di dalamnya ada anak yatim diperlakukan dengan baik, maka akan turun rahmat dari Allah Ta'ala. Akan tampak perubahan, dan generasi yang datang setelahnya akan dibuat lebih istimewa daripada generasi yang ada. Tapi sebaik-baiknya lingkungan dan seburuk-buruknya lingkungan, wasarul buyut fihi yatim yusa'u ilaihi. Dan sejelek-jeleknya lingkungan, Kak Dinto bedenak anak yatim tapi tidak diperhatikan, gak direken, sehingga tidak turun rahmat, dan wilayah itu akan jauh dari perhatian dari Nabi Muhammad SAW. Makanya harus perak lagi, harus bunga. Majlis seperti ini nih membantu kita untuk menyalurkan harta supaya kita termasuk kelompok orang yang mujahid, berkah semuanya. Guru kami Sayyidi Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir Al-Segab, semoga beliau diberikan panjang umur, Allah Ta'ala sehat walafiat. Beliau ketika Al-Fakir belajar ada di Pasuruan, beliau pernah menjelaskan, tangan Kak Dinto ini kabeda telok. Tangan yadun aliyat salah satun. Tangan Kak Dinto beda telok. Tangan ini ada 3. Yang pertama yadu sufla, yang kedua yadu ulia, dan yang ketiga yadul akhid. Tangan yang pertama jelek, naikah? Yadu sufla, tangan bawah. Kaburo kata Emor minta. Dia tidak mau kerja, minta. Uangnya mepet, utang. Mari utang gak bayar, utang mana mari ngono. Di waktu ini bayar, belayu. Ini minta-minta terus ini, jelek ini. Kaburo kata Emor minta. Ini gak bagus yang seperti ini. Yang kedua yang bagus, apa itu? Yadu ulia, ngasih. Ini istimewa yang kedua. Kata guru kami, ada yang lebih istimewa dari itu. Apa? Yang ketiga, yadul akhid, tangan yang mengambil. Ketika kita tanya, apa Ustaz maksudnya tangan mengambil? Panitia.
Panitia itu tangan yang paling istimewa. Kenapa? Karena tidak ngambil untuk dirinya. Dia memfasilitasi orang yang punya harta, bagaimana hartanya manfaat di akhirat, bisa jadi sebabnya orang itu selamat ketika ketemu dengan Allah Ta'ala. Karena ketika berjalan itu panitia, bukan hanya di majlis ini, di semua tempat. Ketika datang panitia untuk mengambil harta panjenengan, disalurkan ke anak yatim, itu namanya bukan tangan yang minta, tapi tangan yang mengambil. Harta panjenengan diambil, disalurkan kepada orang yang baik. Yang asalnya kalau harta itu kita pegang, bisa jadi menjadi harta yang percuma, mungkin dibuat hal-hal yang tidak perlu, bahkan sampai level bisa maksiat. Ini ditolong nih sama panitia, diambil 50, diambil 100, 20 ribu, diarahkan ke tempatnya anak yatim. Saya asal tak manfaat, bisa jadi manfaat nih KPC. Neka yadul akhid, tangan yang istimewa, dan itu tangannya Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi aleng-leng, motor Kanjeng Nabi datang ke rumah para sahabat, minta Rasulullah, mana uangnya kau, kasih saya. Apa terus dimakan sama Nabi Muhammad? 1 rupiah dah dimakan di potnya Rasulullah. Rasulullah minta ke barat ke timur, Sayyidina Abu Bakar diminta, Sayyidina Umar diminta, Sayyidina Utsman diminta, Abdurrahman bin Auf dipinta, semua dipintai sama Kanjeng Nabi. Apa Kanjeng Nabi ngemis, Beb? Hasya wa kalla, demi Allah tak mungkin Kanjeng Nabi ngemis. Nabi Muhammad minta ke barat ke timur ke para sahabat, dan perutnya beliau diganjal 3 hari tidak makan Nabi Muhammad SAW. Terus buat apa Kanjeng Nabi minta, Beb? Dipinta supaya jadi manfaat hartanya. Orang yang seperti ini, yang menjadikan harta manfaat, ini yang harus kita syukuri. Dan mereka lah orang-orang yang berjuang di belakang Nabi Muhammad SAW. Sehingga Sayyidina Abu Bakar hartanya manfaat, Sayyidina Utsman hartanya manfaat, Sayyidina Umar bin Khattab hartanya manfaat, dan harta para sahabat menjadi manfaat. Barokahnya disalurkan ke arah yang tepat oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya cek perasaan niki beda panitia nyampi map, panitia bawa kotak atau dos keliling dan macam-macam dengan segala bentuknya. Ini jangan perasaan, wanu minta terus, Beb. Dah dimakan panitianya, dah dimakan sama Habibnya wala kiainya. 1 rupiah dah masuk di perutnya. Antum ngasih harta tadi itu disalurkan ke arah yang baik. Dak minta, Pak, dak ngemis. Kita ngambil, kita arahkan kepada yang lebih baik, dan itu dilakukan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar tokonya 10 dikasih. Ada sahabat yang sedekah Bayruha, kebunnya dikasih. Sayyidina Umar ngasih hartanya ke Rasulullah, ditampung sama Kanjeng Nabi, diarahkan kepada hal yang baik. Dan itulah jalan daripada Islam, menumbuhkan satu dengan lainnya kepedulian, dan itulah yang mengundang perhatian kata Nabi Muhammad SAW. Mantara parang selamat Allah Ta'ala ini diceritakan dahulu di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kak dinto Nabi Ibrahim beliau membangun Ka'bah. Inna awala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi Bakkata mubaraka. Allah Ta'ala itu mengatakan dalam Al-Quran, rumah Allah yang pertama di bumi, Kak dinto Ka'bah. Yang membangun Nabi Ibrahim. Dibangun. Sudah jadi Ka'bahnya, Nabi Ibrahim sholat 4.000 rakaat. Setiap satu sisi disolati 1.000 rakaat. Setelah selesai 4.000 rakaat, Nabi Ibrahim mengangkat tangan, berdoa kepada Allah. Fanazala Jibril, turun malaikat Jibril, mengatakan kepada Nabi Ibrahim, ma ahsanta ma fa'alta ya Ibrahim. Aduh, bagus yang kamu lakukan Ibrahim. Kamu bangun Ka'bah, kamu sholat 4.000 rakaat, setiap sisinya kamu sholat 1.000 rakaat. Ini pekerjaan yang begitu indah Ibrahim. Walakin luqmatun fi batnil ja'i afdal min jami'i dalika kullih, kata malaikat Jibril. Satu suap nasi yang kau masukkan di perutnya orang yang lapar, itu ganjarannya, pahalanya lebih besar daripada semua yang kau lakukan ini, wahai Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika mendengar jawaban itu, mancung Nabi Ibrahim enggak. Mereka benih tahajud ki, benih dzikir, benih apa? Bangun Ka'bah, benih bangun masjid, bangun Ka'bah. Siapa yang mau nandingi nandingi Nabi Ibrahim? Bangkit Nabi Ibrahim, pulang, rumahnya direnovasi. Pintunya dibuat 24 jam non-stop terima tamu. Ketika istrinya tanya, kenapa seperti ini? Apa kata Nabi Ibrahim? Saya mendengar kabar dari Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril,
pedulinya kita kepada tetangga sekitar yang lapar kita kasih makan, itu amalnya lebih bagus, kata malaikat Jibril alaihi salam, menyampaikan pesan dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham iki? Mak ngantuk, paham iki? Maka ada kudu perhatian, Kak. Kudu perhatian. Oh, saya ini juga mepet, Beb. Boh, kepepetnya kita masih banyak di luar sana yang lebih kepepet dari kita. La siyama apalagi yang disantuni itu anak yatim, orang yang tidak mampu. Orang-orang yang mendapatkan perhatian langsung dari Nabi Muhammad SAW. Demi Allah, wallahi summa wallah, uang yang panjenengan keluarkan tidak akan habis, akan diganti sama Allah Ta'ala. Apalagi diuntukkan anak-anak yatim, akan diganti. Berapapun yang panjenengan keluarkan, tidak mungkin sampai akan melarat gara-gara harta yang dikeluarkan. Sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran, ketika melihat engki, nengku ibu-ibu, bapak-bapak, secerek, berat mengeluarkan hartanya untuk anak yatim. Apa kata Allah Ta'ala? Inna wa man yabkhal wa innama yabkhalu ala nafsih. Orang saya cerai medit itu hakikatnya pelit sama dirinya. Kok gitu, Beb? Enggak. Ketika jenengan tidak mengeluarkan harta, itu bukan pelit sama panitia, bukan pelit sama anak yatim, pelit sama badannya sendiri. Kenapa seperti itu? Iya, kalau panjenengan mengeluarkan harta, satu, hartanya tidak akan hilang, di akhirat akan dikembalikan oleh Allah. Dan yang kedua, harta yang dikeluarkan akan diganti berlipat ganda oleh Allah Ta'ala. Ketika orang tidak mengeluarkan hartanya, hakikatnya dia pelit sama dirinya sendiri. Bukan pelit sama yang tidak dikasih, pelit sama badannya sendiri, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu hadirin rahimakumullah, alhamdulillah. Semoga nanti ke depannya majlis ini dan khususnya penyantun anak yatim, insya Allah tahun-tahun akan datang semakin berkembang, insya Allah, amin Allahumma. Dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang mau mengeluarkan sebagian harta kita supaya peduli kepada umat Nabi Muhammad SAW. Amin, amin, ya Rabbal. Paham? Paham iki? Materi paling rezeki sejember sama Ta'ala iki. Cek jerek kak, pak keluar, pocol. Cek tekuk pesen nih kak, pak keluar. Akan diberikan berkah. Ibu-ibu nih kak, idukung ki ke mama-mak nih kak. Dukung, lakena nyompeng mereka kudu dukung. Jangan sampai tahan. Ayo mas, yang mana mas? Mari ngrono pidato nih Habib. Ayo, upun turun ki. Allah cinta sama orang yang mau peduli sama sekitarnya. Keluarkan. Nanti akan mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad SAW. Dinyatakan niki dalam beberapa keterangan Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan laula suyukhu rukka wal bahaimu rutta wal alfa wal atfalu rubba la thubba alaikum al adaba sabba. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau bukan barokahnya orang yang tua masih ke masjid, masih rukuk sama Allah Ta'ala, kalau bukan barokahnya binatang yang masih makan mengembala, dan kalau bukan barokahnya anak kecil yang masih menyusu kepada ibunya, dalam riwayat itu anak yatim yang dimaksud, yang masih nyusu sama ibunya, kalau bukan keberkahan mereka semua, la thubba alaikumul adaba sabba, maka niscaya bala dan musibah akan diturunkan di wilayah itu. Tapi ketika turun bala, Allah melihat ada orang tua yang ke masjid, masih melihat ada kambing yang makan ada di kebun, kemudian masih melihat ada anak-anak kecil-kecil yang masih butuh asupan, maka dengan perhatian dengan itu semua akhirnya bala diangkat oleh Allah Ta'ala. Jadi menyantuni anak yatim itu bisa menjadi sabab bala diangkat. Sudah harta kita diganti, kita dikasih badan sehat, keluarga dikasih berkah, kita seperti orang yang berjuang. Setelah itu harta yang kita keluarkan manfaat untuk wilayahnya akan diangkat bala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Allah mengatakan ke Nabi Daud, ini mator ke Nabi Daud, nyumbang kambing, kambing untuk Idul Adha, mereka menjadi sabab bala diangkat. Ama alim taya Daud, anad dhahaya hiyal mataya, wa anad dhahaya tamhul khataya, wa anad dhahaya tadfa balaya. Allah mator ke Nabi Daud, Daud, kamu tidak tahu kambing yang kamu keluarkan untuk Idul Adha, yang kita keluarkan untuk udhiyah, Kak Dinto, satu, menghapus dosa. Kedua, matoya, kendaraan. Dan yang ketiga, tadfa balaya, bisa mengangkat bala dan musibah. Para ulama mengatakan, mengeluar embek disembelih, itu bala diangkat. Apalagi kalau kita mengeluarkan harta untuk anak yatim. Mereka lapar, senyum, mesem kak. Yang tidak makan,
Mungkin bagi kita 1 kilo itu biasa, tapi untuk orang yang lapar, demi Allah 1 kilo berharga. Maka senangnya mereka, bahagianya mereka, bukan hanya melebur kita punya dosa, tapi menjadi sebab wilayah kita aman, karena bala dan musibah akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diberikan keselamatan wa ta'ala yang parangi sekan dalam beribadah, keselamatan dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Mengenang ngereng ki sebelum selesai ceramah Kak Dinto melalui pengajian Anwar Huda Nikah, monggo mari yang punya harta dikeluarkan setiap bulan ya. Sampeyan tahu orang yang makan hartanya anak yatim itu siapa? Bener bedenak anak yatim nekuk PC pase kala engki neka ngakan harta anak yatim. Tapi ngakan harta anak yatim neka bukan hanya diartikan anak yatim kita makan hartanya. Iya betul itu. Tapi ada sisi yang lain. Saat 1 bulan kita tidak mengeluarkan harta untuk anak yatim, maka hakikatnya dalam uang yang kita miliki itu ada haknya anak yatim. Ketika antum tidak keluarkan, maka secara otomatis kalau uang itu memang jadi makanan semua, kita berarti makan bagian mereka semuanya. Ketika kita tidak mengasih mereka, kita tidak peduli sama mereka, setahun dan nyentuhin anak yatim, plus uangnya dimakan dia sendiri, sama anaknya, sama istrinya. Yatimnya gimana? Terserah beb. Lalu tetangga yang lapar gimana? Apa katanya beb? Oh tidak bisa. Allah akan minta tanggung jawab gara-gara harta yang kita punya ketika tidak peduli dengan mereka. Napa beda riwayat beb? Niki beda kak. Neka pidato tak ngarang. Ketika ada orang datang ke akhirat, datang kepada Allah, ya Rabbi, ya Allah, abdina lapar ya Allah, ana ja'i lapar ya Allah. Apa dapun Allah Ta'ala? Kamu minta makan sama saya? Iya. Apa kata Allah Ta'ala? Dulu saya lapar dikasih makan sama kamu. Maka orang tadi mengatakan, kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin ya Rabbi. Gimana saya mau ngasih panjenengan makan ya Allah, padahal panjenengan ini Tuhan semesta alam. Apa kata Allah Ta'ala? Apa kamu lupa? Itu tetangga kamu lapar. Itu loh anak yatim lapar. Kamu udah kasih makan. Kalau kamu kasih makan, lawajatani indah. Kamu akan dapati saya Allah akan bersama anak-anak yatim, orang-orang yang lemah tadi. Hakikatnya ketika kamu peduli dengan mereka, kamu kasih makan mereka, aku Allah akan berbuat yang sama. Di akhirat kamu lapar akan saya cukupi kata Allah Ta'ala. Karena saya tidak mau harta yang saya kasih itu saya kasih lebihan supaya kamu untuk berbagi dengan yang lainnya kata Allah Ta'ala. Ingat kata Nabi Muhammad, kamatadin tudan. Sebagaimana kita beramal, begitulah balasannya. Sekarang kita peduli sama anak yatim. Demi Allah ya ikhwani, ketiba saatnya kita mati, kita meninggal dunia, kita ninggalkan anak, barokahnya kita peduli sama anak yatim, maka setelah kita wafat akan digerakkan hatinya masyarakat juga cinta sama kita punya anak. Kenapa? Karena kita cinta sama anak yatim ketika di dunia. Saat kita pedulikan mereka, kita perhatikan mereka, ketika tiba masanya anak kita yang menjadi yatim karena ditinggal oleh kita, maka orang-orang akan mengedulikan anak kita, barokahnya kita perhatian dengan mereka. Tapi sebaliknya, saat kita tidak ngereken, tidak peduli sama mereka, akan tiba masanya ketika kita meninggal dunia, anak kita berubah status menjadi yatim, atau kita menelantarkan keluarga setelah kita wafat, anak istri kita meninggal, kita tinggalkan mereka, mereka juga tidak akan dipedulikan karena kita tidak pernah memedulikan mereka, kata Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, sebagaimana kita beramal, begitulah kita akan mendapatkan balasannya. Sebagaimana kita nandur, ya kita akan panen hasilnya. Dan itu kabar yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah berikan kita rezeki yang halal dan barokah, manfaat dunia akhirat, amin ya rabbal. Sebagai penutup, bada setong careta ini Burma hebatnya orang-orang yang dia tuh mau sedekah, dan bagaimana bahayanya orang yang tidak mau sedekah. Pak keluar kak, ada apa yang tekuk pestero? Ya ini aset beb. Sebentar, saya mau tanya, itu asetnya sampean untuk siapa? Ya untuk anak beb. Anak sampean sudah ada rezekinya sendiri. Ya kalau anak sampean jadi baik, kalau enggak, yang tugas kita ini mencetak anak soleh. Selesai. Rezekinya beb Allah, bukan kita pak, bukan kita. Nah ini cuma akilu rezik, makan rezeki. Ar-Razzaq wallah, Allah yang ngasih rezeki. Kalau kita kepikiran anak saya makan apa, loh kufur ini pak. Bukan tugasnya kita mikiri anak kita makan apa, tugasnya Allah Ta'ala. Tugas kita jadikan anak soleh, selesai. Kalau memang kita meninggal dunia, anak kita soleh kok melarat, mereka akan sabar.
Berkahnya kita sudah didik jadi anak soleh. Kita meninggal, kok mereka jadi anak yang kaya, akan syukur. Kita mati akan ditahlili setiap waktu. Sedekah akan didoakan terus untuk kita. Tapi kalau cuma kita ninggalkan harta, anaknya dan dijadikan anak soleh, gelak, habis. Hartanya dibuat hal yang tidak manfaat. Kalau dia tuh melarat akan ngelusulo. Kalau dia itu jadi orang yang kaya, tidak mau syukur. Tidak ada baiknya. Tugas kita hanya mencetak anak yang baik-baik. Setelah itu al-baqi Allah. Apa katanya Allah Ta'ala? Yang ngasih rezeki Allah bukan kita. Tugas kita hanya mendidik dengan baik. Dengan itulah kita akan mendapatkan perhatian dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan hadirin, tengku enggak? Cerita nikah kisah nyata. Ditulis dalam kitab Fawaidul Mukhtarah yang disusun oleh Ustaz Ali bin Hasan Baharun Bangi Raji, mengutip nasihat mutiara hikmah dari guru beliau Al-Imam Al-Arif Bilal Al-Alama Al-Habib Zain bin Ibrahim Smith. Mencer oleh barokah manfaatnya ini. Kak Dinto beda kitab patah ngarang. Kitapan kui bahasa Arab, mereka terjemahan bengkak bon. Mengakui terjemahan kitab kan berek gelu. Langsung bon terjemahan singkat. Diceritakan ada satu orang, orang Kak Dinto saudara merintis anak muda merintis usaha, capek, nabung dan seterusnya, sampai akhirnya anak muda ini sukses, uangnya banyak, rumahnya mewah. Karena anak muda butuh nikah, akhirnya cari istri yang cantik. Bebinean kiporon karena saya laki nikah soki. Makin kan orang mau kawin kan yang dilihat adalah kayanya. Padahal hartanya orang itu bisa habis. Mana saya tengku ganteng nggak beb? Ganteng, capok stroke, ada merot kan iki, tak bisa. Capok kencing manis, gigi na ompong kan tak bisa. Teka ganteng nggak? Tak bisa. Capok asam lambung langsung keceng, tak bisa. Teka saya dempak doang. Ada capok asam urat tak bisa apa-apa kan iki. Ini kan saya habis ganteng nggak? Saya habis harta, nata nengku ibadah, nata nengku agama nah. Akhirnya ini orang kaya dapat istri cantik, bahagia, hidup sama istri dengan kemewahan, dengan menikmati kesuksesan yang sudah ditanam sejak muda. Singkat cerita, satu saat suami istri nikah mengadu asmara di meja makan. Di meja makan sambil meluapkan rasa cinta, kan biasa. Kalau orang baru kawin anyar-anyaran itu lek mangan mesti dikoncoi ambek bojone. Tapi yang sudah lama-lama mangan dewekan ya. Gak direken mbek nyonya. JP dewe kan ngono. Apa meneh nyonya njaluk metu gak dituruti. Ada embargo iki. Boykot pokoknya. Masak dibik tengkel. Tapi saya solihane kalah kena deur kancae. Nek orang binek lambe tekak kaso se binek pakun tojuk menemani pria untuk makan. Nek pahala Kak. Mentar bisa hidup kembali nuansa nih kayak makan sama istri. Tengah-tengah makan nyaman, beda orang ketok pintu. Assalamualaikum. Ini orang yang kaya yang sukses ini sombong. Mas matur. Siapa itu? Sudah tahu waktunya makan, ketok-ketok. Coba dilihat siapa itu. Dibuka sama istrinya. Dilihat sama si siapa? Sama si istri tadi itu, mas, yang ketok-ketok gembel. Maka si orang yang kaya tadi itu, pemuda sukses Kak Dinto, ketika melihat gembel dengan baunya, bajunya yang kotor, mukanya yang korep, ngamuk-ngamuk nih kan. Dasar gembel, pengemis, basin, mambu, delokno wis. Wis seru wayane mangan teko mrene iki usingan Pak ya, usingan. Campur-campur nih Kak. Wis wayane mangan enak-enak. Ono kon teko langsung gak selera aku. Langsung tak nyaman jeur. Ndak enak lihat mukanya kau ini. Dasar gembel mambu. Kono metu diusir Pak. Sudah dari kasih makan, dilokno, diusir maneh. Loro ati. Loro ati iki wong gembel iki loro ati. Ya Allah, sudah ada dapat nasi, dilokno ngono Pak. Makin banyak nih kejadian. Lata apa reng ngamuk pola iki.
Engki men apa areng ngamuk ki pendenan. Nek kata apa areng ngamuk boleh. Pak, sumbangan Pak anak yatim. Buk narwa sombongan tak keluar, 2.000 tak keluar. Ada berak kaji Samsu, bermana kayak ki? Kan iki saudara. Setelah tak apa areng ngamuk. Neka benyak neka kejadian neka. Men apa areng 2 juta ngamuk iki ngereng 2 juta tapi saya keluar. Lah ya Allah 2.000 dah keluar. Yang ada dimarahi. Aduh, materi paring hidayah sallallahu taala iki dimarahi ditokno sakit hati. Allah Maha tahu. Sakit hatinya pengemis ini ternyata berdampak sama keluarganya si kaya. Setelah kejadian itu ternyata bisnis job dari si pria ini low, mudun, down, melemah. Tambah mudun, penghasilan menurun sampai bangkrut. Bangkrut, duwe entek, nyonya mulai sudah. Neka sporter mulai bersuara. Di duwe Mas, loron das aku gak iso bayar iki. Tukaran, lanang bojo tukaran, nyonya ngotot, yang laki ngotot, uang tidak ada, tertekan ekonomi, tukaran pegatan. Cerai. Setelah cerai, akhirnya hartanya si laki, kendaraannya disita, rumahnya disita, asetnya disita, sertifikat kebunnya disita, sampai dia tidak bisa bayar, disita semuanya. Datang ke rumahnya keluarga minta tolong, ke saudaranya minta tolong, ditolak, ke familinya ditolak, sampai akhirnya gelandangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Gelandangan, tidak punya apa-apa, akhirnya ngemis di pinggir jalan. Pak, lapar Pak, kasih saya makan, saya belum makan, minta makan. Satu saat orang ini masuk dalam satu wilayah, ngelihat ada rumah mewah. Masuk ke rumah itu diketok. Kebetulan yang punya rumah pada saat itu mau makan siang sama istrinya. Ketika mau makan, ketok pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ngomong sama istrinya. Dek, siapa itu depan pintu? Coba dibuka. Ketika dibuka sama istri, acereng. Ya Allah, jatuh. Apa beda bebek tapi Allah? Sobung, neka tambahan dari kau lagi. Neka supaya sampai menghayati. Mentada cara tanda kan tak menghayati. Neka acereng si bine pas ngeblak. Maka yang laki mengatakan, ada apa ini? Ya Allah Mas, itu Mas yang depan pintu. Kenapa? Itu Mas gembel depan pintu. Kenapa Dek? Tidak apa-apa, ini makanannya kasihkan. Kita kan bisa masak lagi, atau kita bisa beli, kita punya harta. Kasihkan, bukan gitu Mas. Bukan tidak mau ngasih, kenapa? Itu yang minta-minta suami saya Mas. Loh, mantan suami kamu? Iya Mas, itu mantan suami saya dulu Mas. Dulu dia pernah ngusir gembel. Akhirnya sekarang dia jadi gembel. Akhirnya kata si laki-laki tadi tuh, kejadiannya berapa tahun yang lalu? Sekian tahun yang lalu Mas. Daerah mana? Daerah sini Mas. Kejadiannya siang atau malam? Siang Mas, ya persis seperti ini. Rumahnya sebelah mana itu? Sebelah sini Mas. Allahu Akbar. Kamu tahu siapa gembel hari itu yang ketok-ketok pintu? Tidak tahu Mas, itu saya. Gembel yang ketok-ketok itu saya. Dirubah Pak. Jadi si gembel ini jadi juragan, yang juragan jadi bukan hanya jadi gembel, istrinya juragan lama pindah kepada juragan. Thank you. Cek mesem sampai aneh ki. Depak kap ngale apa mesem neka. Para pria neka biasa neka. Saya nggak nyonya mencela ibu dia ki. Cek macam ya neki. Neka live nyonya memantau neka ki. Cek macam neka. Makanya saya nggak pangasteteng ki. Kadang-kadang kita tidak ngereken mereka. Hati-hati. Jangan-jangan tiba masanya kita nanti tidak direken orang juga. Harta yang kita kasih mereka itu bagian rahmat yang Allah berikan di hati kita. Dengan itu, itulah amal yang terbaik kata Rasulullah. Peduli dengan lainnya, tinggalkan segala aktivitas saat ada saudara yang butuh. Terlebih yang minta itu anak yatim, janda, dan panitia. Kita doakan mereka yang sudah berjuang diberikan istiqomah oleh Ta'ala. Dan semoga berkah majlis ini semua bala dan musibah diangkat oleh Ta'ala. Desa Bengkak dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan semoga para masyayikh, para guru yang berjuang di desa ini diberikan kesehatan oleh Ta'ala, diberikan kekuatan zahir dan batinnya, khususnya Syekhona Fadl dan para pecinta, para murid-murid beliau. Semoga beliau diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan kekuatan zahir dan batinnya. Dan kita mohon kepada Allah SWT, para guru yang ada di majlis ini maupun yang berhalangan hadir, kita doakan semoga diberikan panjang umur, sehat walafiat. Pemerintahan desa yang mendukung acara-acara kebaikan,
beserta seluruh bawahannya mulai RT, RW dan semua secara tingkatannya, semoga diberikan keberkahan oleh Ta'ala, dan khususnya Majelis Anwarul Huda semoga terus diberikan istiqomah oleh Ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa mencuri perhatian dari Sayyidina Muhammad SAW, dan harapan kita pulang dari majlis ini semoga dosa kita dimaafkan, semoga aib kita ditutup, semoga Allah berikan kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Rabbi, di masa lalu kami banyak kesalahan ya Rabb, tapi kami berusaha jadi orang yang baik. Rubah kami menjadi orang yang baik ya Allah, sebagaimana sekarang kami memperdulikan mereka ya Rabbi, memperdulikan anak-anak yatim ya Rabb. Dan apabila tiba saatnya kami wafat ya Allah, kami meninggalkan anak dan istri di rumah ya Rabb, jadikan orang-orang peduli juga dengan mereka sebagaimana Engkau telah berikan kami rahmat untuk peduli dengan orang-orang yang ada sekitar kami ya Rabb. Dan semoga berkah majlis ini yang memiliki hajat disampaikan oleh Ta'ala, yang memiliki urusan diberikan mudah oleh Allah Ta'ala, yang seret rezekinya diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala, yang terikat hutang piutang diberikan jalan keluar oleh Allah Ta'ala. Ya Rabbi, berikan kami kebahagiaan dunia sampai akhirat ya Rabb. Dan semoga berkah majlis ini kapanpun dan dimanapun tiba saatnya kita untuk wafat, semoga Allah ambil usia kita dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan syafaat dari anak yatim, mendapatkan syafaat dari orang-orang miskin, mendapatkan syafaat dari penghulu orang-orang miskin dan penghulu anak-anak yatim yang memperhatikan mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita berharap kepada Allah barokahnya salawat qiyam, dan barokahnya zikir yang kita baca, dan barokahnya santunan yang kita adakan, dan majlis yang kita adakan. Semoga ini semua menjadi sababnya kita kumpul dunia sampai akhirat, bukan hanya di bengkak, insya Allah di kubur, di barzah di akhirat kita akan diberikan keamanan, mendapatkan cinta dari Allah Ta'ala, menjadi orang yang selamat dunia sampai akhirat. Kita, keluarga kita, famili kita yang kita tinggal di rumah juga mendapatkan keberkahannya. Amin ya Rabbal Alamin. Wa ala kun ya salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyakan istimewa suratul mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul mustaqim. Suratul mustaqim. Mustaqim suratul mustaqim. Mantalati ilmu saya baraka saya manfaat. Nyawan saparah karena lancang pidatuna. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hada minni wala fa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.